untuk teman-teman semuanya, saudaraku semuanya, dan untuk Mas Damar sendiri khususnya, di sini akan saya lanjut untuk step 2-nya Mas ya. Di sini akan saya lanjut untuk step 2-nya. Untuk yang sebelumnya itu untuk step pertama ya, durasinya sudah lumayan. Kalau misalkan saya lanjutkan ke sini tentunya akan sangat panjang dan saya nggak mau teman-teman semuanya bosen ya, karena ini sebenarnya nggak perlu bosen sih, namanya juga belajar ya. Oke, langsung aja lah lanjut ke step 2 ya. Jadi yang faktor utama yaitu terlalu banyak daya driver atau transistor final yang terpasang ya terhadap PSU. PSU-nya sekian tapi drivernya sangat banyak, transistor finalnya tidak sesuai. Yang seharusnya terpasang 4 set final Toshiba, ini malah ditambah lagi dengan 4 set final Sanken. Ya itulah imbasnya, seperti itu ya. Terus selanjutnya Mas Damar dan untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan trafo itu mudah panas dan sampai terbakar misalkan, jadi untuk untuk analisa yang berikutnya yaitu soal dioda. Nah, pastikan dioda yang terpasang di situ 3 kali ampere trafo, Mas. Ya, jangan sampai di bawah ampere trafo. Misalkan seperti ini, trafonya itu 5 ampere Mas yang terpasang. Maka Mas harus pasang dioda itu di atas 5 ampere 3 kalinya, berarti bisa dipasang 15 ampere sampai dengan 35 ampere. Oke, paham ya? Pastikan si dioda itu 3 kali ampere trafo. Agar apa Mas? Agar saat penyarahan tegangan AC ke DC itu benar-benar normal ya, baik gitu ya. Jadi penyarahannya itu tidak ada kerugian. Karena apa? Karena ampere diodanya di atas ampere trafo. Oke, paham ya? Dan selanjutnya driver yang digunakan. Nah, driver yang digunakan di sini sangat tidak masuk sekali dan itu dapat menyebabkan juga kerusakan pada driver maupun pada trafo yang Mas gunakan. Oke. Dan untuk dioda ini ya. Jadi kesimpulannya kalau dioda di bawah ampere trafo itu dapat menyebabkan trafo panas dan itu bisa merusak trafo ya. Pastikan itu dioda 3 kali ampere trafo. Dan selanjutnya untuk driver OCL 150 watt. Nah, saya sarankan untuk teman-teman semuanya dan untuk Mas Mas Damar sendiri, itu suatu kesalahan yang terlihat ya. Karena apa? Karena driver OCL 150 watt itu tidak mampu disuplai dengan tegangan 45 volt AC ya. Kenapa Mas kok nggak mampu? Karena dari segi perhitungan pun 150 watt itu nggak ketemu kalau misalkan di tegangan 45 volt AC. Dan biasanya OCL 150 watt itu di PCB-nya tertulis tegangan maksimal misalkan 24 volt DC. Nah itu nggak masuk kalau misalkan disuplai 45 volt AC. Karena kalau misalkan 45 volt AC ini ketemunya kisaran 50 sampai dengan 60-an volt DC. Sedangkan di PCB tertulis 24 volt DC, jadi sangat jauh sekali. Itu menyebabkan si drivernya pun rusak dan transistor final pun pasti akan rusak kalau drivernya rusak dan berimbas ke trafo. Jadi harus perhatikan benar-benar dan baik-baik ya. Dan terus driver yang seperti apa Mas yang harus saya gunakan? Kalau misalkan OCL 105 watt nggak bisa. Nah, jadi driver apa saja yang Mas gunakan itu selera ya. Dan untuk teman-teman semuanya, untuk drivernya sendiri selera teman-teman semuanya. Teman-teman lebih suka driver apa untuk driver andalannya, seperti itu ya. Yang terpenting driver tersebut mampu disuplai tegangan 45 volt AC setelah melewati PSU. Jadi kisaran 50 sampai dengan 60 volt DC ya. Pastikan itu semua terpasang dengan benar dan suplainya jangan kurang dari 50 volt DC ya. Nah, saran driver apa Mas? Untuk saran drivernya sendiri, jadi teman-teman bisa gunakan driver OCL 506. Teman-teman bisa gunakan ya, 506 bisa digunakan. Terus berapa lagi itu umumnya OCL itu kalau nggak salah 506, 504 ya kalau nggak salah ya, itu ada juga ya. Jadi bisa juga gunakan driver Blazer ya. Jadi intinya untuk driver sendiri atau teman-teman bisa juga gunakan driver
yang saya rekomendasikan juga ya, ada di beranda YouTube ini, bisa teman-teman lihat di situ drivernya ada buatan Abang Mehmet ya, di situ juga ada. Jadi teman-teman bisa request sesuai tegangan yang akan teman-teman gunakan ya. Jadi bukan berarti hanya driver itu aja yang dapat diaplikasikan ya. Tentunya driver tokoan pun bisa. Intinya driver itu sesuka-sukanya teman-teman, dan intinya sih ya, driver itu dapat disuplai tegangan 45 volt AC setelah melewati PSU. Ya kisaran 50 sampai dengan 60 volt DC itu tadi ya. Jadi jangan sampai kurang dari itu. Kalau misalkan kurang dari itu nanti bisa menyebabkan final panas juga teman-teman, karena driver itu tidak mampu disuplai tegangan tersebut. Oke, paham ya. Untuk selanjutnya speaker. Nah, pastikan speaker itu terpasang paralel ya, jangan seri ya. Kalau seri mah nggak ada suaranya, nanti suaranya terlalu pelan. Paralel, dan usahakan per satu driver itu hanya dibebani 2 speaker saja, jangan lebih dari 2 speaker ya. Jadi pengalaman pernah salah satu teman saya, dia mengaplikasikan, dia sudah paham rumus, akan tetapi untuk pengaplikasiannya dalam satu driver itu dibebani 4 speaker. Yang terjadi apa? Yang terjadi trafonya panas sekali dan dia tak tahu kalau trafonya panas, akhirnya terbakar. Nah itu ya, jadi itulah beberapa analisa yang dapat menyebabkan trafo rusak atau terbakar ya, seperti itu. Dan juga driver itu mudah rusak kalau misalkan teman-teman semuanya tidak didasari dengan suatu perhitungan. Oke. Jadi untuk jawaban yang sesungguhnya untuk pertanyaan Mas Damar, jika diganti trafo yang berapa ampere Mas, maka kita kembalikan pada beban yang Mas gunakan ya Mas Damar. Untuk mudah sekali menganalisa itu dari beban yang digunakan. Ya sayangnya di sini untuk pertanyaan Mas Damar untuk bebannya itu tidak tertulis ya. Di sini saya simulasikan dengan bebannya itu 500 watt per satu speaker. Sedangkan dari pertanyaannya itu ada 4 speaker, maka dari itu bisa kita simpulkan 500 dikali 4 ya, karena 4 speaker ya dengan daya 500 ya. Di sini saya simulasikan dayanya yaitu 500 watt. Jadi 500 dikali 4 sama dengan 2000 watt. Ini beban keseluruhan yang Mas Damar gunakan. Oke, paham ya? Jadi untuk mengetahui ampernya seperti apa Mas? Nah tentunya sebelum Mas Damar beli trafo baru, tentunya dihitung dulu agar nanti di saat beli itu sesuai dengan beban yang akan Mas Damar gunakan, dan insya Allah hasil akhirnya akan puas dan aman. Oke, paham ya Mas Damar? Jadi sudah diketahui bebannya itu 2000 watt. Terus untuk mengetahui ampernya gimana Mas dan voltasenya? Oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, untuk mengetahui berapa ampere yang harus Mas beli misalkan ya, maka kita dapat menghitung dulu muatan listrik dari seluruh speaker itu tadi Mas ya. Seluruh speaker itu tadi Mas hitung dulu muatan listriknya ya. Berapa VA sih? Seperti itu dengan rumus seperti ini Mas. Jadi tinggal ngikutin aja pokoknya ya, insya Allah sesuai ya. Q sama dengan P dibagi R. Nah P nya berapa Mas? Untuk P nya adalah daya beban ya. Daya beban speaker yang keseluruhan tadi adalah 2000 watt. Dibagi R nya berapa Mas? Yaitu 8 ohm. Ya, jadi 2000 dibagi 8 ohm untuk impedansi speakernya itu sendiri ya, yaitu 250 VA. Nah, jadi ketemunya 250 VA dari keseluruhan beban tersebut ya. Jadi untuk mengetahui ampere dan voltasenya seperti apa Mas? Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Rumusnya I sama dengan Q dibagi voltase. Q-nya berapa Mas? Q-nya adalah ini ya teman-teman. Muatan listrik dari dari beban itu tadi, beban keseluruhan. I sama dengan Q dibagi volt ya, bagi voltase. Q-nya berapa Mas? Q-nya yaitu 250 VA. Nah, untuk voltasenya berapa Mas? Nah, di sini kan untuk Mas Damar menggunakan voltase 45 volt AC ya. Jadi di sini saya tulis 45 volt AC. Jadi ini untuk menentukan ya, untuk menentukan nanti kalau misalkan menggunakan tegangan 32 volt AC ketemunya berapa ampere, kalau misalkan tegangan 25 volt AC ketemunya berapa ampere, itu nanti ketemu semua ya. Maka dari itu di sini karena 45 volt AC ini adalah nilai tegangan yang Mas gunakan, maka di sini 250 dari beban keseluruhan ini saya bagi dengan 45 volt AC, ketemunya 5,5 ampere atau bulatkan menjadi 5 ampere. Oke, paham ya?
Jadi kesimpulannya untuk Mas Damar, kalau misalkan ingin membeli trafo, maka sesuai dengan perhitungan ini, maka Mas Damar membeli trafo dengan ukuran 5 ampere voltase 45 volt AC ya. Oke, paham ya Mas Damar dan untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk kita mengetahui berapa PSU-nya dari 5 ampere 45 volt AC ini, maka kita dapat hitung di sini ya dengan rumus P sama dengan I dikali V total dibagi cos pi. I-nya berapa Mas? 5 ampere dikali volt totalnya berapa? 45 dikali 2. Ya, paham ya? Dibagi cos pi-nya berapa? 0,8. Ketemunya 562 watt ya. Terus untuk menentukan transistor finalnya gimana Mas? Seperti penjelasan yang pertama tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi untuk untuk mengetahui berapa transistor final harus dipasang, maka daya PSU dibagikan dengan daya transistor final per satu setnya. Jadi ketemunya di sini 562 dibagi 150 sama dengan 3,7 ya. Jadi bisa dibulatkan 4 set final Toshiba. Nah, terus kalau misalkan menggunakan Sanken gimana Mas? Maka 562 dibagi 200 watt. Nah, seperti itu ya. Oke, paham ya Mas Damar? Nah, di sini saya menggunakan contohkan untuk Mas Damar menggunakan final Toshiba, maka ketemunya 4 set untuk keseluruhan. Nah, selanjutnya dapat kita hitung ya. Jadi nanti di sini 4 set ini final keseluruhan Mas ya. Jadi kalau misalkan di bus stereo bisa per mononya itu 2 set final Toshiba. Jadi kesemuanya R2 set, L2 set ketemunya jadi 4 set. Oke, paham ya? Terus beban 2 speaker per mono 500 watt kali 2. Kan saya sudah bilang sebelumnya usahakan per satu driver itu hanya dibebani 2 speaker saja. Maka kalau misalkan 2 speaker dari 2000 tadi keseluruhan 500 watt kali 2 ya. Ini 2 speaker nih 500 watt. Satu speakernya kan 500 watt, misalkan 2 berarti 500 kali 2. Ketemunya berapa? 1000 watt. Nah, oke, paham ya. Nah, di sini dapat kita hitung Mas, untuk teman-teman semuanya juga. Speaker yang kita gunakan untuk channel R misalkan ya, yaitu rumusnya Q sama dengan P dibagi R. Untuk channel R yang kita gunakan itu yaitu 500 watt kali 2, yaitu 1000 ya. Kita tulis P-nya di sini 1000 dibagi R-nya berapa? 8 ohm. Ketemunya berapa? 125 VA. Ya. Untuk perhitungan L atau channel keduanya itu pun sama karena bebannya sama-sama 1000 ya. Jadi 500 kali 2 untuk R, 500 kali 2 untuk L. Jadi sama perhitungannya. Di sini saya tuliskan hanya satu contoh saja ya. Untuk L-nya itu tetap sama contohnya cara berhitungnya. Oke. Jadi ketemuannya yaitu 125 VA. Dan untuk drivernya sendiri di sini kan diberi final 2 set final Toshiba ya. 2 set final Toshiba yaitu 300 watt. Karena apa Mas kok 300? Karena per satu set final Toshiba yaitu 150 watt. Nah, berarti dapat kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan P dikali cos pi. P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 300 watt. Ya. Ini adalah daya final 2 set itu tadi ya. Untuk L-nya pun sama cara berhitungnya. Dikali cos pi 0,8. Ketemunya berapa? 240 VA. Jadi untuk kesimpulannya 240 driver itu menyediakan 240 VA, sedangkan si speaker itu meminta 125 VA, berarti 240 dikurang 125 sama dengan 115 VA. Oke, paham ya Mas Damar? Kesimpulannya untuk Mas Damar yaitu kalau ingin membeli trafo lagi, beli yang 5 ampere saja dengan voltase 45. Per mononya diberi final 2 set final Toshiba dan dibebani 2 speaker itu tadi ya. Di sini saya simulasikan 500 watt. Nah, kalau misalkan 600 watt gimana Mas? Itu masih bisa ya. Untuk final 2 set itu tadi masih sisa 600 watt. Jadi nanti bisa dibebani dari 400 sampai dengan 600 watt channel L dan channel R. Oke, paham ya? Jadi nanti 4 speaker itu sudah bisa terpasang. Oke Mas Damar, paham ya? Jadi untuk trafo 15 ampere seperti apa? Untuk trafo 15 ampere jangan dibeli. Saran dari saya, nanti akan ada kerugian materi, kerugian speaker. Takutnya speakernya bakal rusak karena muatan listriknya terlalu banyak. Itu sangat bahaya sekali dan final pun nanti akan rusak kalau misalkan tidak sesuai dengan perhitungan. Oke, paham ya Mas Damar? Dan untuk teman-teman semuanya, semoga apa yang saya jelaskan dapat menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan saran sedikit dari saya, buatkan ACC kit Microlan
7 potensio yang ada di beranda YouTube ini ya. Karena itu tune control rekomendasi banget dari saya dan dari guru besar kita semua. Oke, itu sangat luar biasa, hasil suaranya sangat detail untuk middle, treble, low dan juga sub. Bisa bisa dibuat dengan mengecilkan nada middle dan juga treble. Itu sangat mantap sekali. Saya menggunakan itu juga ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Durasinya sudah lumayan panjang, 15 menit ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga menjawab pertanyaan dari Mas Damar. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ini agar terus berkembang. Sangat mudah kok dengan cara subscribe aja dan ditonton juga ya karena bermanfaat. Oke, mungkin itu saja ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.